Aries Sun Moon Rising di luar sana, apa kabar? Hai Aries, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, ini general reading untuk Aries Sun Moon Rising di luar sana. Ini collective energy. Ini update di bulan Maret 2021, energi untuk 3 bulan ke depan, bisa juga lebih karena waktu itu sangat dinamis, progresnya kembali ke masing-masing orang. Bisa saja apa yang terbaca saat ini belum tentu akan terjadi di bulan ini. Bisa saja 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, macam-macam ya, kembali ke progres masing-masing orang. Bisa juga ini sudah terasa energinya, itu juga bisa udah terlihat gitu, karena ini kan membaca energi yang sedang berjalan, termanifestasi, itu prosesnya itu yang terlihat seperti ini gitu. Cuman realitanya bisa jadi akan terlihatnya dalam hitungan bulan gitu, itu juga bisa sih. Jadi ini energi yang terlihat, yang sedang berproses gitu, manifestasinya itu yang terlihat ya. Oke. Tentu saja ini tidak harus mengakomodasi Aries Sun Moon Rising di luar sana ya. Semua Aries Sun Moon Rising di luar sana maksudnya, tidak harus resonate dengan semua Aries di luar sana gitu ya. Ini collective energy. Jadi apa yang terbaca di sini ya energinya ya itu gitu. Maksudnya entah apa yang terbaca di sini, apa yang ditarik gitu, apa yang terlihat di sini gitu. Tak energi, collective energy dari grup mana yang akan terbaca di sini gitu. Intinya ya ini hanya pembacaan general aja, apa yang terlihat itu yang akan dibaca. Tentu saja tidak harus resonate dengan semuanya di luar sana. Oke, jadi ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak. Oke, itu saja Aries Sun Moon Rising. Ini berlaku untuk Aries Sun Moon Rising. Coba cek Sun Moon Rising kalian. Kalau nggak tahu caranya, lihat di description box, di situ ada linknya. Nanti kalian hanya memasukkan data seperti tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir. Pastikan menitnya juga tepat ya, karena menitnya beda itu bisa jadi risingnya juga hasilnya beda gitu. Oke? Ya maksudnya mungkin beda-beda 1 menit oke kali ya, tapi jangan sampai beda 30 menit gitu loh. Beda 15 menit aja saya juga gak yakin sih. Cuman ya intinya sebisa mungkin tepat gitu aja. Oke? Ya itu aja saya pikir ya. Jadi kalau sudah tahu Sun Moon Rising kalian, langsung cek di semua sign ya. Misalkan Sun sign kalian Aries, Moon sign kalian Leo, terus Rising kalian Pisces misalkan ya. Jadi kalian bisa cek di Aries, Leo, dan Pisces. Siapa tahu kalian mendapatkan pembacaan yang nyambung atau lebih spesifik gitu dengan situasi kalian. Oke? Ya, saya pikir itu aja. Ini pembacaan untuk Aries Sun Moon Rising ya di luar sana. Ini kemungkinan, bukan kemungkinan sih. Ini kalau saya jelaskan di awal, ini akan resonate ini akan resonate untuk Aries Sun Moon Rising di luar sana yang sedang mengalami berpisah dari orang yang dicintai atau tidak bersama orang yang dia cintai. Entah dia sedang bersama orang lain atau tidak gitu, tetapi dia itu sedang tidak bersama dengan seseorang yang dia inginkan, dan ini sudah berlangsung cukup lama. Tidak adanya komunikasi atau mendiamkan situasi ini ya, mendiamkan untuk ya udahlah kayak dijaga di hati masing-masing gitu kali ya. Tapi pokoknya ini komunikasi sepertinya sudah berjalan. Komunikasi itu sudah tidak berjalan cukup lama gitu. Kalian sudah tidak berkomunikasi cukup lama dan kalian terpisah cukup lama, kalian tidak bersama orang yang kalian cintai. Ini kalian itu situasinya sedang memendam rasa cinta pada seseorang gitu ya. Kayak gitu. Ini situasinya mungkin cocok untuk kalian di luar sana, Aries Sun Moon Rising yang sedang mengalami situasi itu ya. Ya gimana ya, maksudnya orang memendam perasaannya itu hal yang biasa sih. Tetapi yang aku lihat di sini, situasi ini itu cukup menyita energi kalian dan menyakitkan kalian. Jadi kalau kalian sedang merasa galau karena itu, galaunya kerasa banget, kemungkinan pembacaan ini resonate untuk kalian atau cocok untuk kalian Aries Sun Moon Rising di luar sana yang sedang mengalami situasi ini. Oke, kita mulai saja di pembacaannya. Sebelumnya cuman mau ngomong, saya habis digigit tawon, ini sakit banget dan ini nggak kelihatan mungkin ya, tapi ini bengkak
Oh, bengkakannya udah mendingan ya. Tadi itu bengkak banget gitu di sekitar gigitannya itu. Tapi ini udah mendingan kayaknya bengkaknya, cuman merahnya itu loh. Oke, jadi hati-hati ya, ternyata digigit tawon itu sakit banget, udah gitu tawonnya gede lagi. Lebih sakit daripada ditusuk jarum, tapi ya udahlah ya. Aduh, oke, kita mulai saja Aries Sun Moon Rising di luar sana. Aries Sun Moon Rising, oke? Ya, baik Aries, di sini sudah jelas sekali ya. Di sini ada Three of Pentacles, Justice, dan Ten of Swords. Ya, kalau saya lihat di sini ya, ini bisa jadi sebagian dari kalian ada yang situasinya third party situation. Third party situation itu bisa jadi kayak gini, kalian itu sudah bersama orang lain tapi hati kalian itu tidak bersama dia, tapi bersama orang yang lainnya lagi gitu. Ya, situasi secara perasaan atau apa ya, realita perasaan kalian dan situasi relationship kalian itu bisa jadi kayak gitu, third party situation itu gitu. Hati kalian untuk orang lain di luar sana gitu. Cuman yang aku lihat di sini kalian itu sedang terpisah cukup lama bersama orang tersebut ya, orang yang kalian cintai. Entah kalian sebelumnya punya konflik besar atau ya akhirnya kalian memutuskan tidak bersama orang itu ya. Pokoknya intinya sepertinya kalian sudah punya hubungan ya sama orang tersebut, orang yang sebenarnya masih kalian cinta itu, sudah sempat punya hubungan, apapun hubungannya ya maksudnya. Tapi kalian tuh sudah sempat jalan bareng, pokoknya sudah berkomunikasi, sudah menjalin hubungan lah. Cuman ya kenapa saya bilang sudah menjalin hubungan gitu? Karena di sini saya melihat adanya konflik sebelumnya. Kalau sudah ada konflik berarti sudah pernah ada hubungan gitu. Coba kalau cinta dalam hati terus nggak pernah diungkapkan, nggak pernah punya hubungan, cuman secret admirer gitu lah ya. Itu kemungkinan tidak ada konflik gitu ya, karena mereka tidak pernah punya hubungan, hanya menyimpan perasaan itu dalam hati. Tapi kalau sudah ada konflik yang kerasa banget painful seperti ini, itu sebelumnya kalian sudah punya hubungan dengan orang yang kalian masih cintai itu gitu ya. Nah, kemudian hubungan kalian sempat berakhir ya gitu. Mungkin kalian sebenarnya tidak menginginkan hubungan itu berakhir gitu. Tapi ya situasi Aries di luar sana kan macam-macam, jadi kita nggak bisa berbicara spesifik. Intinya kalian akhirnya memutuskan sepertinya bersama orang lain. Sebagian dari kalian seperti itu, sebagian dari kalian mungkin sudah mencoba move on gitu, dan bisa dipahami gitu. Biasanya ego dari Aries itu juga besar gitu loh, ya keras gitu. Ya wajar lah, namanya juga ya manusia gitu ya. Tapi situasinya itu di sini Justice dan Ten of Swords. Ini kayaknya kalian itu jangan tersinggung ya Aries kalau kalian nggak merasa it's okay, nggak ada masalah, karena ini hanya general reading ya. Situasinya sepertinya kalian itu memang pride-nya tinggi, egonya besar. Ini ego yang terlihat dominan di sini, ego. Cintanya ada ya, terus tapi egonya gede gitu. Ya wajar lah ya, di luar sana orang punya ego besar itu banyak banget gitu. Cuman gini, akhirnya itu hanya melukai kalian gitu. Karena hal itu ya mungkin entah ya, situasi kalian di luar sana kan macam-macam ya. Pokoknya kalian akhirnya sih mungkin memutuskan tidak bersama orang itu gitu. Kalian memutuskan kayak gitu, dan kalian mungkin ya itu tadi yang aku bilang, bisa jadi sudah ada usaha untuk move on atau bersama orang lain gitu. Atau kalau yang aku lihat ini energinya kayak menahan untuk tidak berbicara jujur, untuk tidak melakukan approaching gitu. Ini energi yang menahan kayak gitu, dan situasi yang membuat orang menahan atau memilih jalan itu biasanya karena ada ego besar yang masih sulit dia lawan gitu, yang membuat dia akhirnya tidak berbicara gitu. Tapi ini situasi sudah berlangsung cukup lama ya kalau yang aku lihat, karena di sini ada Ten of Swords. Ini kayak rasa sakit yang terakumulasi, kalian udah menahan sakit itu, rindu, masih sayang tapi sakit, tapi nggak apa ya, tapi mau balik mungkin egonya nggak bisa melawan ego itu gitu. Dan entahlah, kalian mungkin memilih untuk berlalu aja gitu, untuk nggak mau berbicara gitu. Dan
situasi tidak ada komunikasi ini berjalan akhirnya situasi tidak berkomunikasi ini akhirnya sudah berlangsung lama gitu. Dan kalian itu apa ya mungkin ini tuh kayak saling berlomba, antara ego dan rasa sakit itu berlomba sama-sama saling mendominasi. Ego yang besar dan semakin ditahan itu rasa sakitnya juga makin besar gitu. Maksudnya gini, kalaupun kalian memilih untuk move on itu nggak ada masalah, tapi kalian juga harus let it go, bener-bener let it go, bener-bener berusaha berbesar hati dalam diri. Tapi di dalam diri kalian sepertinya belum bisa berbesar hati, atau belum, ya pokoknya belum berhasil untuk berbesar hati gitu. Entahlah ya, kalau saya mau bilang belum ada usaha ya nggak tahu juga ya, karena macam-macam di luar sana. Kadang secara fisik berusaha misalkan mencari orang untuk move on gitu, berusaha untuk have fun gitu, tapi di dalam hati tuh belum tentu itu dianggap sudah berusaha ya, karena orang itu kalau udah usaha itu memang harus dalam hati gitu. Apalah artinya kita di luar tampak sudah move on tapi dalam hati belum gitu ya kan. Lebih baik kan kita benar-benar berusaha dari dalam gitu. Jangan hanya mencari pelarian. Kalau mencari pelarian ya itu pilihan kalian, tapi pada akhirnya itu juga akan melukai kalian kalau kalian nggak benar-benar move on dari dalam hati gitu loh maksudnya ya. Jadi ya gitu, hati itu belum move on kelihatannya. Ini kelihatan banget belum move on. Jadi kalau mau berusaha move on dalam hati itu biasanya ya belajar let it go itu memang berat, tapi kalau sudah berhasil itu rasanya mungkin relax, plong gitu ya, enak, enteng gitu lah. Ya, jadi kalau mau move on dari dalam hati, dari dalam, bukan hanya dari aktivitas luarnya gitu, bener-bener dari dalam, itu memang dimulai dari mindset sih ya, mindset bahwa memang tidak harus bersama, let it go. Kalau memang itu pilihan kalian loh ya gitu, kalau memang itu keputusan kalian gitu ya, itu ya gimana kalian untuk menanamkan dalam pikiran dan dalam jiwa kalian untuk let it go, untuk berbesar hati itu gitu, kalau memang kalian mau move on. Tetapi kalau kalian tidak mau move on ya berarti ya berusaha untuk berkomunikasi atau memperbaiki ini, atau melakukan approaching gitu, ada usaha untuk itu kalau memang kalian masih ingin bersama atau belum ingin move on. Tapi jangan sampai kalian itu dalam hati, dalam jiwa belum ingin move on ya, belum ingin move on tapi memaksakan dari luar biar kelihatan move on gitu. Takutnya move on-nya gagal juga sih, maksudnya gitu. Jadi kalau emang beneran mau move on, kalau mau move on-nya itu nggak gagal gitu, itu move on itu harus dari dalam pikiran, dari dalam hati, itu belajar let it go gitu. Gimana kalian meluruskan mindset kalian dan hati kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian dalam hati, dalam diri itu belum ada keinginan move on ya, belum mau move on dan belum mengupayakan move on dari dalam gitu, hanya memaksakan dari luar, itu juga akan melukai kalian sih. Buktinya seperti ini, kalaupun kalian sedang bersama orang lain, kalian pun juga terasa kosong dan tidak bahagia. Kayaknya gitu sih kalau yang kuliah di sini. Ini kalau ini untuk Aries Sun Moon Rising di luar sana yang situasinya seperti ini ya, tentu saja tidak harus resonate untuk semua orang, semua Aries di luar sana gitu. Oke? Jadi di Ten of Swords ini itu bagaimana situasi rasa sakit itu yang sudah terakumulasi dan kalian mau mengakhiri ini gitu. Puncaknya kalian mau mengakhiri ini. Ya, pada akhirnya gitu kok. Ketika ego itu terus mendominasi, tapi gimana ya? Tapi keinginan untuk memiliki juga obsesi mungkin ya. Obsesi itu juga mendominasi gitu. Ya, jadi obsesi ingin memiliki itu dominan, tapi masih ingin bersama gitu. Tapi terbentur dengan ego untuk tidak melakukan pendekatan atau berbicara atau komunikasi. Nah, itu saling mendominasi, saling berkejaran ya, saling kejar-kejaran gitu ya. Sementara mereka itu kerjanya bertolak belakang ya. Itu hanya menyakitkan kalian. Lama-lama kalian ya kayak gini, kayaknya terpuruk gitu ya.
Iya, bayangkan misalkan kalau ego yang berbicara ini ya, kalau ego yang berbicara itu kerjanya itu kalian sulit untuk melakukan pendekatan karena rasanya berat gitu untuk tampak lemah atau tampak memulai duluan gitu, atau ingin jujur itu rasanya itu berat gitu untuk melawan ego itu. Jadi kan kerjanya seperti itu. Tapi kalau keinginan memiliki itu kerjanya ingin melakukan pendekatan, ingin melakukan usaha untuk mendekat gitu. Ingin melakukan komunikasi, ingin meraih gitu. Jadi gimana ya? Mereka kan arahnya jadi berlawanan gitu lah. Gitu loh. Jadi pada akhirnya kalau kalian tidak bisa kontrol salah satu di antara itu atau keduanya gitu ya. Tidak bisa kontrol situasi itulah ya. Itu kita lihat mana yang akan menang pada akhirnya, tapi itu pasti akan berefek sakit pada diri kalian ya. Lama-lama semakin kalian melukai diri kalian, semakin ya ini rasanya sakit, ini Ten of Swords ini luka gitu, painful banget rasanya. Nah di situ akhirnya apa ya akhirnya mungkin kalian membuat keputusan untuk berbicara gitu ya. Gimana ya? Ini kayak menang jadi abu, kalah jadi kalah jadi abu, menang jadi apa kalau menang enaknya? Menang jadi arang, kalah jadi abu gitu ya. Jadi ya intinya tuh ya sebenarnya sama-sama menyakiti dan merugi gitu ya kelihatannya gitu. Jadi ketika sudah begitu, lama-lama pun kalian juga nggak berdaya ya kan, karena merasa sakit itu, terakumulasi rasa sakit itu, dan rasa sakit itu ya nanti akan menuntun kalian sih untuk melakukan keputusan, karena di sini ada justice gitu ya. Jadi ya sakit itu kalau mau kita fokus sama rasa sakitnya, emang kita terus rasanya suffering gitu ya. Tapi kalau kita fokus sama pembelajarannya, harusnya kita tumbuh gitu ya. Oke, jadi di Six of Earth, the Hermit, Four of Swords. Ya, gini. Intinya semakin kalian berusaha memendam itu, semakin itu kayak muncul di permukaan gitu, rasa itu gitu. Itu cukup menyakitkan memang ya. Cukup menyakitkan memang. Ya ini kembali ke kalian masing-masing sih. Terserah kalian, maksudnya kalian mau kembali menjemput orang ini atau tidak itu terserah sebenarnya. Tapi kalau mau move on itu ya udah gitu. Move on memang harus berawal dari dalam gitu. Kalau enggak ya susah gitu. Dari dalam tuh harus berbesar hati dulu untuk melepaskan gitulah ya. Ini kalian capek sendiri kan akhirnya. Tapi gini, di masa kalian tidak bersama itu ya kalian mungkin juga belajar ya, juga mungkin itu juga sedikit mendewasakan kalian ya. Maksudnya bukan berarti kalian belum dewasa, tapi ya lebih dewasa lagi. Orang kan makin dia belajar, mungkin dia makin dewasa, makin lebih bijak kayak gitu ya. Jadi makin dia belajar ya, bukan makin bertambahnya umur gitu. Bertambahnya umur tapi nggak belajar ya, apalah artinya gitu ya. Nggak ini, bukan makin bijak juga sih sebenarnya. Oke. Six of Swords, King of Fire. Ini tuh energi kalian. King of Wands, The Lovers. The Lovers, Ace of Cups. Ini udah jelas, ini tentang cinta, tentang romance. Kalian mencintai seorang yang tidak bersama kalian gitu. Dan yang aku lihat nih ya, beberapa bulan ke depan, mungkin kalian sekarang sebenarnya bukan sekarang aja, dari sebelumnya kalian itu sudah punya pikiran untuk membuka komunikasi, untuk menyapa lagi, untuk mendekati lagi. Sebenarnya iya kan, cuman selalu terhalang dengan ego kalian. Mungkin kalian melihat situasinya, jangan kayak gitu. Setiap melihat situasi, kalian mundur, dan kembali lagi sama ego. Mungkin kalian juga ada ketakutan kalau kalian melakukan pendekatan, entah takut akan harga diri kalian atau takut memang ditolak gitu. Tapi kalau situasinya kayak gini, bisa jadi kalian itu sebenarnya sempat punya perasaan yang sama. Entah saat ini mereka itu perasaannya bagaimana ya, karena kita kan membacanya Ariasnya, kita nggak baca orang lain di luar itu. Iya gimana ya. Tapi kalau yang kulihat ada The Lover sama Ace of Cups, itu sebenarnya rasa
ada perasaan yang sama sih, cuman keinginan yang sama itu belum tentu gitu. Perasaan yang sama mungkin iya mereka punya perasaan, ada perasaan lah sama kayak kalian, walaupun kita nggak berbicara besarnya sama atau tidak ya, tetapi belum tentu mereka punya keinginan yang sama memang gitu. Dan itu mungkin jadi pertimbangan kalian. Jadi takutnya kalau kalian melakukan approaching juga nanti mereka menolak atau gimana karena mungkin sudah lelah dengan hubungannya atau gimana, macam-macam ya situasi di luar sana, kita nggak bisa berbicara spesifik gitu ya, kayak gitu. Jadi ya mungkin itu juga jadi pertimbangan kalian gitu ya. Tapi ya itu tadi aku bilang, punya perasaan yang sama bukan berarti punya keinginan yang sama. Orang bisa sama-sama masih saling mencintai, tapi mungkin keinginan mereka terhadap hubungan itu udah berbeda gitu. Karena ya mereka memandangnya juga udah berbeda, memandang permasalahannya udah beda gitu. Bisa jadi ada orang yang masih mau berusaha untuk hubungan itu, bisa jadi ada orang yang memilih untuk melepaskan aja karena ya mungkin dia sudah gak menikmati hubungan itu, bukan karena dia gak mencintai, tapi kayak udah lelah, bisa jadi ya. Oke, jadi kalau aku lihat beberapa bulan ke depan, kalian Aries Sun Moon Rising ya, kalian itu akan mencoba berkomunikasi atau membuka komunikasi bersama pada orang yang kalian masih cintai itu gitu. Entah kalian melakukan itu sendiri atau kalian mencoba mencari cara lain yang melibatkan pihak ketiga. Udah kayak apaan aja gitu ya, melibatkan pihak ketiga gitu. Tapi gitulah, pokoknya ada usaha kalian untuk berkomunikasi lagi, untuk membuka komunikasi lagi. Kalian tuh sudah keinginan untuk membuka komunikasinya udah gede banget nih kelihatannya ya. Sebenarnya pikirannya yang tadi aku bilang udah sejak lama bisa jadi. Tapi ini itu semakin sulit kalian bendung keinginan untuk berkomunikasi bersama orang tersebut gitu. Ya, kalau kalian sudah bersama orang lain ya itu memang menjadi hal yang sulit ya. Maksudnya gini loh Aries, kalau kalian sudah punya orang lain ya kalian pikirkan lagi lah ya. Maksudnya pikirkan agar itu fair untuk semua pihak gitu ya. Kalau kalian udah bersama orang lain gitu ya, seperti itu. Kalau belum ya selama kalian berdua masih available gitu, ya kenapa nggak dicoba kalau memang masih ingin loh ya, dan dua-duanya masih mau gitu ya. Tapi kalaupun yang satunya belum, masih ragu gitu ya, tapi kalau sama-sama available sebenarnya, maksudnya available itu ya kalian masih bisa bersama gitu, ya mungkin masih bisa diusahakan dulu untuk merubah pikiran itu, kali aja berubah. Tapi ya nggak tahu ya, karena situasi di luar sana itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin lagi deket sama orang lain, itu juga bisa ya. Dan itu mungkin juga menjadi trigger untuk kalian untuk berbicara kali ya sama orang yang masih kalian cintai gitu. Entahlah ya, macam-macam di luar sana situasinya. Tapi pokoknya sih gini ya, Aries Sun Moon Rising, intinya itu apa ya? Sorry Aries nih, mungkin kebanyakan dari kalian merasa kalian benar. Mungkin ya. Ya kita tahu lah Aries itu kayak gimana gitu loh. Kita ya kan, kita sama-sama tahu lah Aries itu kayak gimana. Kalian sebagai Aries mungkin tahu, tapi mungkin kalian gak nyadar kali ya. Mungkin kalian merasa kalian itu mungkin benar, tapi saat terpisah kayak gini mungkin kalian juga merasa kalian punya salah gitu. Tapi terkadang ego kalian itu membuat kalian itu sulit menerima kenyataan, kebenaran atau realita gitu. Memang gitu sih, biasanya ego itu memang gak pernah mau menerima kebenaran, biasanya gitu. Jadi gini Aries, kalau hubungan ini gini lah, kalian itu sadar gak kalau kalian menjalani hubungan itu kayak gimana patternnya gitu. Kalian kan tahu ya pola hubungan kalian itu gimana. Apakah terlalu banyak konflik yang tidak bisa diselesaikan gitu. Kalau memang seperti itu, kalian memang harus berbesar hati Aries. Maksudnya semua itu memang tidak harus dipaksakan, walaupun hati ingin bersama misalkan. Tapi ya udahlah, berbesar hati. Ini saatnya kalian belajar berbesar hati. Kalau nggak sekarang, kalian juga masih akan diuji di case yang lain. Tapi intinya selama kita hidup emang kayaknya tuh universe itu bisa memberikan kita pelajaran-pelajaran kayak gitu. Salah satunya berbesar hati. Kalau memang kalian juga menyadari hubungan itu terlalu banyak konflik, kalau memang kalian merasa hubungan itu masih bisa diperbaiki gitu ya,
kalian harus punya jawabannya. Jangan cuman punya keyakinan, enggak kok ini masih bisa diperbaiki, tetapi kalian tidak punya jawabannya. Sehingga saat kalian bersama, kalian cuma saling menyakiti. Itu kan buat apa gitu. Jadi pikirkan lagi Aries gitu. Situasinya bagaimana gitu. Kalau memang kalian yakin ini bisa diperbaiki, kalian harusnya paham apa yang biasanya menjadi konflik sebelumnya gitu, dan apa jawabannya gitu kalau kalian bersama lagi gitu. Jangan hanya memaksakan, karena maaf banget, Aries yang aku tahu di luar sana itu ya oke, mungkin ini gak semua Aries ya, apalagi kan orang itu tergantung Sun, Moon, Rising dan birth chartnya itu seperti apa susunannya gitu. Tetapi rata-rata nih yang aku tahu nih itu cenderung memaksakan. Dia cenderung hanya melihat dari satu sisi gitu, nggak melihat dari berbagai sisi. Jadi itu yang membuat dia cenderung memaksakan sesuatu. Misalkan hubungan dipaksakan, contohnya kayak gitu, memaksakan sesuatu gitu. Ya itu susahnya kayak gitu loh. Memaksakan sesuatu terus egonya besar, waduh itu lebih susah lagi gitu. Ya kayak gitu loh. Jadi caranya bisa melihat dari berbagai arah memang harus menurunkan ego dulu dan belajar berbesar hati. Jadi saat orang sudah bisa berbesar hati, biasanya egonya menurun gitu. Nah di situ mungkin kalian bisa melihat perspektif dari berbagai sisi gitu loh ya. Di situ kalian ya harus maksudnya kalian bisa lihat dari berbagai sisi. Nah dari situ kalian bisa dapat jawabannya gitu ya. Jawabannya apakah ini harus dilanjutkan atau tidak, karena akan ada pengorbanan ya. Maksudnya dilanjutkan pun kalau memang situasinya udah pelik kayak gitu, apalagi sama-sama keras, itu pasti harus ada yang berkorban, harus ada yang berkompromi gitu ya. Siap nggak dengan itu? Jangan cuma bilang iya siap gitu, tapi jalannya nanti ternyata nggak siap, selalu kembali pada pola-pola lama. Nah itu kan itu impulsif aja gitu, hanya menekankan desire, obsesi, keinginan gitu, tanpa melihat ininya ya, melihat secara bijak gitu loh maksudnya gitu. Itu harus diwaspadai gitu ya. Jangan sampai, apalah artinya balik lagi dipaksakan tapi cuman menyakiti gitu. Pikirkan baik-baik, siap nggak berkompromi dengan itu. Kalau nggak siap ya udah, it's okay ya. memang memang harus belajar berbesar hati Aries gitu ya. Memang sulit, tapi ya apalah artinya bersama kalau cuma saling menyakiti gitu lah. Memang susah ya berbesar hati itu, tapi kalau udah berhasil ternyata nggak sesusah itu gitu. Iya, karena udah berhasil kan. Itu kayak untuk sukses di case berbesar hati itu harus menghancurkan tembok dulu. Emang waktu proses menghancurkan tembok itu berat banget, susah banget. Tapi begitu tembok itu hancur, kayaknya mudah banget untuk berbesar hati. Iya kan, tembok itu adalah ego itu gitu. Mudah banget jadinya gitu. Jadi hanya sulit di proses awalnya aja sih, proses meruntuhkan itu. Oke, Aries. Jadi aku lihat kedepannya kalian akan berusaha berbicara sama orang itu. Apalagi di sini ada Ace of Pentacles, Ace of Cups, Page of Fire. Kelihatannya kalian juga mau buat keputusan untuk memilih orang itu ya, karena kalian merasa ya hidup kalian bersama orang itu gitu ya. Tujuan kalian hanya bersama orang itu gitu. Kalian kalau mau sesuatu, kalian hanya mengejar itu gitu. Jadi kalian sangat fokus pada goals kalian gitu. Satu sisi itu bagus, sisi lain itu tidak bisa dipaksakan untuk semua situasi gitu, terutama dalam hal hubungan, perasaan, karakter kayak gitu. Jadi kalau kalian fokus hanya mendapatkan orang itu tanpa melihat ya keadaan kalian berdua satu sama lain bagaimana, takutnya ya itu tadi, hubungan akhirnya jadinya toxic kayak gitu, hanya saling menyakiti kayak gitu. Tapi yang aku lihat di sini kalian itu gitu, di kartu Page of Fire dan The World ini bagaimana kalian itu ketika menginginkan sesuatu, menginginkan seseorang, kalian akan kejar itu. Pokoknya kalian fokus sama goals kalian, sampai kalian gak coba lihat alternatif lain. Mungkin saja ada goals lain yang bisa kalian jadikan alternatif untuk hidup kalian, yang itu mungkin lebih baik buat kalian gitu. Kadang gak selalu kita terobsesi pada satu tujuan gitu. Bisa saja memang ya baiknya
kita nggak harus semua itu kita paksakan kita ambil tujuan itu gitu loh. Maksudnya kembali ke tujuannya juga sih, oke? Itu yang aku lihat ya, the dreams, telepati. Gini Aries, kamu itu kalian ya Aries, kalian suka memimpikan mereka, membayangkan mereka dan benar-benar sulit untuk melepaskan diri, melepaskan pikiran mereka kalian dari mereka ya, dan sadar atau tidak energi kalian tuh masih terkoneksi ya, jiwa kalian tuh masih terkoneksi secara jiwa juga sih yang aku lihat. Jadi mungkin karena kalian intens banget memikirkan mereka juga bisa menerima pesan itu gitu, merasakan pesan itu bisa jadi. Tapi kelihatan betapa tersiksanya kalian sih ya. Jadi ini adalah seseorang yang kalian pikirkan terus-terusan secara intensif, tapi kalian memilih berdiam diri karena kokohnya ego kalian itu sekokoh karang ya, batu karang gitu kali ya gitu. Tapi kayaknya beberapa bulan ke depan adalah hal-hal atau trigger yang buat kalian untuk akhirnya berbicara gitu, mencoba berbicara bagaimana caranya mencari jalan agar bisa berbicara sama orang tersebut. Itu usaha kalian ya kayaknya. Nah di sini ini adalah bagaimana kalian itu sudah lama menahan ini Aries gitu, dan di kartu The Devil ini obsesi itu belum bisa sih. Ini masalah mau atau tidak dan bagaimana usahanya gitu. Obsesi itu mungkin masih ada dalam diri, tidak kalian padamkan dan terpelihara aja gitu. Pada akhirnya obsesi yang terus-terusan ada di situ dan situasi kalian yang berdiam diri kayak gitu. Nah tadi yang aku bilang Ten of Swords itu keluar 2 kali gitu loh, sakitnya kayak gimana tuh kerasa banget. Tapi kalian Ten of Swords ini selain sakit juga bisa berarti akhir dari sebuah situasi, yaitu situasi kalian yang tadi diam-diaman, berdiam, saling diam, tidak berkomunikasi sudah lama, itu akhirnya kemungkinan berakhir. Itu karena kamu mau membuat langkah gitu. Di Prince of Swords ini tekad kamu untuk membuat langkah, untuk buat keputusan itu udah gede banget gitu ya, tinggal eksekusinya. Kalau yang kulihat kayak gitu Aries ya. Nine of Cups, Ace of Pentacles, Ace of Pentacles keluar 2 kali, ada Ace of Pentacles 2 kali, Ace of Cups, dan ada Ace of Swords. Ini kelihatan banget rasa kalian sama sosok Queen of Wands ini ya, itu besar banget loh. Ini tidak harus perempuan ya, ini tidak harus wanita, ini tidak tentang gender, tapi pokoknya ini bisa pria bisa wanita gitu ya, bisa apapun, kita nggak membahas gendernya pokoknya intinya ya. Oke, nah ini bagaimana perasaan kalian Aries ya, Nine of Cups ini yang besar banget terhadap Queen of Wands ya. Mungkin kalian melihat mereka itu makin mempesona, bisa jadi nggak bersama mereka kok kalian merasanya makin terpuruk. Sebenarnya bukan berarti kalian terpuruk dalam arti finansial kalian buruk, nggak juga sih. Kehidupan kalian buruk sebenarnya nggak juga, tapi pikiran kalian ya yang kelihatannya membuat ini tuh terasa buruk dan akhirnya kalian terasa terpuruk gitu. Jadi semua itu kembali ke pikiran kalian sebenarnya. Bukan berarti dari luar itu kalian juga terpuruk itu gitu. Orang mungkin melihatnya biasa aja, tapi karena pikiran kalian yang terpuruk, akhirnya orang dekat mungkin bisa melihat kalian itu tampak terpuruk itu. Terlepas apapun yang kalian miliki misalkan gitu ya. Dan kalian melihat orang ini kok makin oke aja gitu. Dan nggak tahu ya, kalian merasa kayak makin menginginkan orang ini gitu. Pokoknya kalian belum rela untuk melepaskan orang ini Aries. Jadi obsesi kalian itu besar banget Aries. Terserah sih, ini pilihan orang mau punya obsesi atau ego yang besar, itu terserah masing-masing orang. Cuman hati-hati karena obsesi yang tidak bisa dikendalikan itu takutnya hanya melukai kalian aja Aries ya. Obsesi dan ego yang besar tidak bisa kalian kontrol, takutnya hanya melukai kalian, itu aja sih. Jadi beberapa bulan ke depan ya kalian akan berkomunikasi sama orang tersebut ya, orang yang masih kalian cintai ya. Udah banyak trigger yang membuat kalian akhirnya ingin berbicara gitu ya. Apalagi di tahun Kerbau Logam ini kayaknya kalian udah makin kangen, makin sulit untuk menahan passion, dan banyak sekali trigger yang mungkin kalian temukan di tahun Kerbau Logam ini yang membuat kalian jadi sulit untuk menahan itu atau terus memendam itu gitu. Pada akhirnya itu akan kayak bom waktu atau kayak ya gunung Merapi aja yang tinggal ya gunung aktif aja ya, yang tinggal
tunggu meletusnya mungkin. Jadi kayak ya gitulah. Jadi passion yang sulit untuk dibendung itu tadi. Itu inti dari energi yang ada di kerbologam sih sebenarnya. Oke, nah Two of Cups. Ini aku shuffle ya kartu. Kira-kira kalau kalian mencoba melakukan soft approaching gimana sih ya? Ini aku kasih sedikit aja ya. Ini tentu saja tidak harus resonate dengan semua orangnya. Tentu saja ini tidak harus resonate dengan semua orang ya. Jadi jangan berekspektasi kalian akan sama situasinya gitu. Kalau kalian melakukan approaching, kira-kira situasi yang kalian terima kayak gitu, jangan ya. Tetapi ya balik lagi Aries, hati kalian, maksudnya gimana ya, kalian punya perasaan, kalian punya pilihan untuk lebih baik berbesar hati atau pilihan untuk mengambil langkah gitu ya. Yang penting konsekuen ya, jangan sampai keinginan memiliki itu besar, terobsesinya besar ya, terobsesi banget, maksudnya obsesinya besar gitu, tapi nggak mau mengambil langkah gitu. Orang yang punya keinginan besar tapi nggak mau berusaha, itu kan kontradiksi gitu ya kayak gitu. Terus kemudian nggak berbicara, akhirnya orang tersebut bersama orang lain terus nggak terima, itu namanya nggak konsekuen. Jadi itu yang harus dipelajari Aries. Sorry, ini bukan menggurui ya, tapi ya itu situasi yang aku lihat sih. Oke. Nah kira-kira Aries, ini kamu merasa dia soulmate kamu dan kamu sedih banget ya Aries. Ya aku ngerti kok rasanya. Rasanya sebenarnya yang melukai kita itu adalah keinginan yang besar, terus ego yang besar itu yang kayaknya menjebak kita untuk terus terluka gitu ya, dan berada di tempat yang berada di situasi yang membuat kita makin terpuruk gitu lah. Gitu ya, kayak gitu. Gimana sih, ingin banget tapi nggak mau berbicara, nggak mau buat approaching, dan egonya besar, itu kan rasanya kita makin terpuruk gitu loh kalau situasinya kayak gitu. Itu yang menghancurkan kita sendiri sebenarnya. Kira-kira kalau Aries Sun Moon Rising di luar sana nanti berkomunikasi sama orang ini, apa ya yang terjadi? Kita coba lihat ya, Aries Sun Moon Rising di luar sana kalau berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang mereka masih cintai, ini apa yang akan terjadi? Oke Aries. Oke, aku ngerti Aries ya. Jadi di sini ada the strength, dan di deck bawah di sini juga ada the strength Aries. Jadi gini Aries, aku nggak bisa bilang kalian semua akan bersama orang itu pada akhirnya dalam arti menikah ya. Aku nggak bisa bilang kayak gitu karena ini kan general reading gitu ya. Ya, tetapi gini Aries, setidaknya hubungan ini atau perasaan ini atau urusan kalian bersama orang itu tuh memang sangat mendewasakan kalian gitu. Itu memberikan arti mendalam buat diri kalian gitu. Jadi kalian, kalau aku lihat sih sebagian dari kalian pada akhirnya nanti ada pilihan. Orang itu ada pilihan. Jadi maksudnya gimana ya? Situasi kalian nih bukan hanya di pihak kalian, tapi di pihak mereka itu juga ada pilihan. Pokoknya situasinya bercabang. Ada yang mungkin akhirnya bersama, tapi ada yang punya pilihan lain gitu. Jadi ini bercabang Aries. Jadi maksudnya kalian masih dihadapkan pada pilihan. Situasinya masih bercabang-cabang ke depannya, tetapi memang perasaan itu atau spiritual connection itu ya kuat banget gitu. Jadi gini Aries, kalau yang aku lihat sih, kalian bersama orang ini atau tidak, kayaknya kalian ini bukan aku nakutin ya. Kayaknya sih memang kalian susah ya untuk lepas sama orang ini, karena ya itu tadi gitu. Karena perasaan yang mendalam, spiritual connection. Oke lah, kalian gak harus fokus atau nggak usah fokus pada spiritual connection. Maksudnya oke, kita punya spiritual connection berarti gue bakalan berat banget nih melepaskan dia. Kayaknya itu udah memasukkan pikiran-pikiran yang mungkin akan menyulitkan kamu juga takutnya gitu. Tapi gini, menyulitkan kamu untuk let it go bisa jadi. Tapi gini, maksudnya kalian bersama orang ini atau tidak, ya memang kayaknya kalian itu akan susah untuk melepaskan perasaan kalian sama orang ini. Selamanya kayaknya kalian mencintai orang ini dan masih menginginkan orang ini gitu. Jadi kalau kalian mau
melepaskan dia, ini bukan berarti membuat kalian benci sama dia atau tidak mencintai dia lagi. Nggak apa-apa, cinta itu bukan hal yang harus dipaksakan, dibunuh, rasanya dibunuh gitu. Nggak harus kayak gitu, tuh hanya menyakiti kalian, biasa aja. Tapi yang harus kalian kontrol dan kalian redam itu adalah keinginan memiliki sebenarnya. Itu kuncinya di situ. Itu kunci kalau kalian tidak mau menyakiti diri kalian sendiri. Karena kalau kalian berusaha mematikan atau memadamkan cinta itu, biasanya kalian hanya sakit sendiri, itu susah gitu loh. Ya, bisa saja usaha-usaha kalian untuk membuat benci ke dia malah membuat kalian sedih sendiri gitu, terluka sendiri karena nggak berhasil gitu. Lebih baik energi itu kalian jaga, kalian fokuskan untuk meredam keinginan memiliki yang besar gitu. Karena biasanya keinginan memiliki yang besar, ekspektasi yang besar itu yang membawa kalian pada luka hati yang besar juga gitu sih. Bukan cinta itu, masalahnya bukan di cinta sebenarnya. Jadi gini Aries, aku lihat di sini sulit memang untuk kalian melepas dari orang itu secara perasaan gitu ya. Jadi kalau kalian benar-benar mau let it go untuk berbesar hati melepaskan orang ini ya, bukan berhenti mencintai dia. Cinta itu biarin aja, biasa aja gitu ya. Relax ya. Usaha kalian untuk melepaskan itu ya, rasa ingin memiliki itu, obsesi itu kayaknya besar banget Aries. Jadi aku udah kasih tahu ya. Kalian untuk lepas dari orang itu emang susah secara perasaan. Jadi kalau kalian benar-benar ingin let it go ya, ingin melepaskan orang itu secara fisik gitu, kalian harus punya usaha yang besar banget. Kalau yang aku lihat ya, usahanya besar banget karena obsesi kalian untuk bersama orang itu juga besar gitu loh ya. Ingat, bukan cintanya yang salah dan bukan cintanya yang harus dipadamkan gitu, tapi keinginan untuk memiliki itu yang harus dikontrol. Nanti lama-lama kalian bisa aja cuman cinta dan care tanpa harus terobsesi ingin memiliki dia, dan justru di saat itulah kalian gak merasa tersiksa lagi gitu, dan gak merasa harus mengejar-ngejar dia atau ingin mengejar-ngejar dia gitu. Jadi kalian bisa menyimpan energi kalian di situ sih. Oke, itu saja Aries Sun Moon Rising di luar sana. Baiklah, itu saja, saya pikir udah cukup ya penjelasannya. Jangan lupa like dan share kalau suka ya, dan kalau suka juga dengan fun reading yang aku buat, kalian bisa subscribe ya, dan kalian bisa nyalakan loncengnya, jadi kalau ada video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, Aries Sun Moon Rising di luar sana, good luck ya. Apapun hasil pembacaannya, tentu saja keputusan itu di tangan kalian Aries. Oke, good luck Aries. Bye.